tokoh-tokoh muda yang berprestasi atau yang Iya. berjiwa muda. Itu udah hampir 3 bulan. Nah, yang Mhm. terakhir ini di MNC, Ah, ah, ah. kata ini lebih ke arah eh, startup, dan Ya. ya merek-merek produk-produk Indonesia yang perlu kita angkat untuk disupport dan di pasar. Jadi ya ada beberapa kegiatan ini semuanya sih berkaitan dengan lapangan kerja dan Mhm. asik-asikan untuk dengerin masukan dari masyarakat yang lagi berjuang nih untuk Mhm. bisa bertahan di tengah pandemi. Gitu, Bro. Ih, berarti konten-kontennya Pak Sandi ini benar-benar menginspirasi orang dan membuka wawasan luas orang-orang gitu loh. Hebat sekali. Ya, ya, ya berusaha aja karena memang eh, kita harus saling mensupport ya di kalau misalnya kita spread positive vibes, kita Mhm. bisa eh, saling memberikan satu nuansa optimisme. Saya yakin semua juga punya semangat untuk bisa keluar dari pandemi ini, bisa bangkit di saat sulit dan bisa menang melawan COVID. Iya, benar, benar sekali. Pak Sandi, ternyata Pak Sandi tuh dulu sempat jadi cover boy. Eh, Saya juga cover boy Pak Sandi tahun 2012. waduh, aku tahun 87 kali. Oke. 87, 35 tahun sebelum sebelum ini. Jujur saya baru tahu loh. Nah, oke. Sekarang pembahasannya kita tentang mengejar cita-cita hingga ke Amerika nih Pak Sandi. Em, Pak Sandi ini kabarnya dulu Oke, nilai IPK-nya aku udah selalu. nyampe nih. Aku Ah, ah, mm-mm. oke, Iya gimana? ya aku udah nyampe nih ke rumah. Aku tuker ke yang resepsinya lebih bagus ya. Uh, Boleh, boleh. I'll sign off, terus aku sign in karena udah nyampe rumah dan aku bisa pakai yang connectionnya lebih bagus. Boleh, boleh. Stay tuned. 2 minutes. Siap. Thank you. Oke, saya. Thank you. All right. Thanks, Chief. Thank you. Well done. See you tomorrow. Oke guys, jadi kita tunggu dulu Pak Sandiaga Uno-nya karena Pak Sandi baru datang nyampe di rumahnya, jadi dia pengen tukar ke better connection. Jadi kita tunggu katanya tadi dua menit, jadi kita tunggu dulu. Oke guys, bersabar ya. Cuman tadi kita ngobrol-ngobrol aja dulu sembari nunggu Pak Sandi. Ternyata Pak Sandi itu cover boy guys. Wah ternyata dia cover boy juga. Saya kaget. Dan dia tahun 87 tadi katanya. Gua 2012. Oh, jauh loh perbedaannya. Oke, nah nanti kita akan bahas tentang em, bagaimana sih cara mungkin kayak cerita-cerita beliau ketika beliau ada di waktu dimana dia bisa kuliah sampai ke Amerika. Nah, sudah. Oke, Pak Sandinya sudah join lagi tuh. Oke. Assalamualaikum. Oke, sekarang udah di sini. Oke, Pak Sandi. Oke, Pak Sandi, kita langsung aja ya Pak Sandi ya. Boleh. Oke, nah ini tadi kan masalah cover boy udah, terus sekarang mau tanya permasalahan kuliah dulu ya, Pak Sandi. Pak Sandi ini katanya selalu dapat nilai IPK 4,0, cum laude, lulusnya cum laude juga. Itu teknik belajarnya gimana? Kok bisa nilainya seperfect itu? Nah, gini, jadi em, aku jadi malu nih karena kelihatan kayak kutu buku. Tapi pada Nggak jangan intinya, malu, justru ini menginspirasi teman-teman semuanya, Mas Sandi. jadi intinya aku kalau belajar itu nyicil. Jadi nggak pernah aku kalau mau ujian baru belajar gitu. Jadi setiap habis
kelas aku bikin summary, Hmm. terus aku tulis poin-poinnya dan semua harus ditulis atau diketik karena kalau kita nulis dan ngetik itu masuk ke memori kita. Nah, juga aku selalu punya study group di Ya. mana aku memberikan tutorial ke teman-teman sekelas untuk membantu mereka lebih mengerti subjeknya. Nah, pas ujian biasanya aku yang jadi menjadi kayak teaching assistant gitu, jadi kayak asisten dosen yang menguji menyiapkan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi materinya tambah nempel gitu. Nah, dengan metode belajar seperti itu, dengan menyicil dan terus mengulang dan seperti mengajarkan, mencatat atau mengetik, itu semua materi-materinya nempel dan alhamdulillah diberi ke ya oleh yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala diberi nilai yang bagus-bagus, hasil yang baik-baik. Tapi terus terang kan sekarang aku juga lagi ngambil kuliah nih. Lagi ngambil kuliah semakin kita mampu untuk meraih pendidikan di usia yang sangat muda itu semakin baik karena kita tuh jauh lebih Fokus. berani mengambil apa namanya inovasi-inovasi dan uh, ya otak kita lebih berfungsi lebih semakin muda kita semakin otak kita encer gitu kayaknya ya perasaanku ya karena sekarang ini kayaknya susah banget kalau belajar gitu. Iya enggak, karena kan urusannya udah lebih banyak lagi Pak Sandi, yang dipikirkan juga jadi lebih banyak lagi. Gitu. Oke, sekarang nih, Itu di belakang kamu itu ada lampu-lampu itu distract itu apa ya? oh ini aku pakai lampu LED gitu. Oh Aku di, keren banget. aku di studio Keren. aku, jadi aku pakein lampu ini biar Itu asik untuk aja. mood ini ya, untuk mood setting ya. Ih, bisa, bisa. Yang connect sama lagu juga ada, gitu. Kalau ini koneknya sama apa? Sekarang warna hijau, biru, ungu. Kalau kalau ini Pak Sandi cuma dia ada berbagai mode aja sih, kayak bisa stay, bisa fade, ganti-ganti warna gitu. Itu doang Oh, sih. oke. Mm-mm. Wow. Oke, Pak Sandi, nih masalah beasiswa ya. Waktu itu Pak Sandi pernah mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri, ke School of Business di George Washington University. Lulus tahun 92 dengan predikat cum laude. Nah, itu gimana ceritanya? Maksudnya gimana ceritanya juga bisa dapat beasiswa ke sana, Pak Sandi? Pasti ini teman-teman banyak banget yang pengen dapat beasiswa. Jadi sebetulnya beasiswa itu banyak tersedia kalau kita rajin mencari dan beasiswa itu ada berbagai macam. Ada yang diberikan kepada yang nilainya tinggi atau ada yang diberikan dengan harapan me, dengan ikatan kerja, ada juga beasiswa yang diberikan kepada untuk subjek-subjek tertentu. Nah, aku waktu itu ngambil yang dengan ikatan kerja. Jadi kalau dulu rumusnya 2N plus 1, yaitu Apa tuh? 2 kali masa kuliah tambah 1 tahun, itu ikatan kerja. Nah, aku ngambil dulu subjeknya International Finance dan uh, ya dapat beasiswa keterima di sekolah di George Washington dan dijadiin mentee dari salah satu profesor international business yang paling terkenal di situ, Profesor Group namanya, terus dijadikan asisten dosen oleh Profesor Amling di bidang uh, finance, belajar portfolio construction dan investment management. Dan di situ juga akhirnya setelah lulus kan kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu sangat terbantukan karena selama waktu kita kuliah dulu dapat kesempatan jadi
graduate teaching assistant, menjadi asisten dosen bidang pascasarjana, terus juga dapat kesempatan magang di beberapa perusahaan. Jadi pengalaman belajar pas di luar negeri ini sangat membantu kita Banget ya berarti ya? untuk menyiapkan kita di karir, langkah-langkah karir selanjutnya. Oke. Terus Tapi yang paling sedih itu setelah aku hampir 6 tahun berkarir, tapi aku justru malah di PHK karena ada krisis waktu itu. oh, Jadi, tapi di PHK-nya. jadi sebetulnya yang aku mau cerita di sini, punya pendidikan tinggi, punya nilai yang bagus itu nggak menjamin karir dan profesional kita akan terus moncer. Jadi kita harus menyiapkan kemungkinan terburuk. Nah waktu itu aku nggak nyiapin kemungkinan terburuk. Tapi pas krisis itu ceritanya sih kaget banget karena belum pernah ngebayangin bakal kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencarian, kehilangan penghasilan. Nah dari situ baru aku memulai secara kecelakaan usaha kecil sama teman-teman jadi konsultan keuangan. Nah singkat cerita setelah 20 tahun lebih kami menjadi pengusaha, justru musibah yang di awal kita anggap sebagai suatu ya kalau bisa dibilang cobaan, akhirnya menjadi ujian kenaikan derajat, menjadi hikmah dan berujung berkah. Nah, usaha sekarang udah 20 tahun udah jadi usaha besar dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 30.000 karyawan. Padahal mulainya hanya 3 karyawan dulu. Awalnya dari 3, sekarang jadi lebih dari 30.000. Ya, dari 3 jadi 30.000 sekarang. Wah, alhamdulillah, hebat banget Mas Andi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman nih yang ada di sini nih malam minggu nih. Iya, benar-benar. Teman-teman yang lagi nge-live sama kita nih. Benar. Amin. Terus Pak Sandi punya tips nggak? Mungkin teman-teman tapi lagi COVID kayak gini ya, cuman mungkin bisa ini kali ya. Untuk teman-teman karena pasti ada beberapa yang mungkin ikut beasiswa, ikut tes beasiswa atau ikut apa buat sekolah ke luar negeri itu Pak Sandi ada tips-tipsnya nggak? Karena tadi sebelum Pak Sandi join juga ada yang menanyakan itu Pak Sandi. Tipsnya cari beasiswa yang paling sesuai dengan minat dan bakat kita. Saya dikan waktu jadwal interview. Karena beasiswa yang bagus tertulis nanti ada interview dan yang menentukan itu adalah interview. Nah, saya belajar banyak banget dari proses itu dan pada saat interview kita punya kesempatan 20 sampai 30 menit untuk memberikan impresi terbaik kepada yang menginterview kita. Jadi dengan persiapan yang baik, dengan latihan yang matang, dengan memiliki mentor, harus punya mentor yang nanti akan membimbing di proses beasiswa ini, yakinlah kita akan tembus mendapat beasiswa. Tapi begitu kita mendapat beasiswa itu baru jalan pertama. Itu baru jalan karena bukan kesuksesan. Yang kesuksesan itu adalah setelah kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat untuk kebaikan manusia, untuk kebermanfaatan kita. Itu yang harusnya menjadi tolok ukur kita. Bener banget. Waduh, sangat menginspirasi sekali nih. Terus gini, Mas Andi, kan dulu sempat
kuliah jauh di Amerika, meninggalkan orang tua. Sekarang ternyata Pak Sandi ada di posisi orang tuanya Pak Sandi, di mana anaknya Pak Sandi malah dua putrinya kuliah di Boston sama di New York ya, Amerika. Bagaimana mereka bisa bertahan dalam. Setelah itu tiba-tiba ada kerusuhan, Iya benar, benar banget. kerusuhan yang Black Lives Matters. Nah itu juga kena mereka pas ada di tengah-tengah situ. Jadi istri saya yang selalu nyampein bahwa kalau kita yang menjaga belum tentu anak itu juga selamat, tapi kalau Allah yang menjaga, Tuhan yang Maha Kuasa yang menjaga dengan doa-doa terbaik dari orang tua, itu mudah-mudahan mereka akan tetap selamat dan dalam lindungannya. Jadi ya dipasrahin aja, diikhlaskan. Kita sesekali selalu memiliki jalinan silaturahim yang tidak pernah putus. Nah dari situ ya alhamdulillah per hari ini mereka satu udah lagi kerja, yang satu lagi magang. Jadi mereka untuk menyikapi di tengah COVID ini ya harus berhati-hati dan banyak berdoa, yakin bahwa kita bisa mampu untuk keluar dari cobaan. Berangkat ke New York atau mereka bisa pulang ke Jakarta. Jadi harapannya ya doa yang terbaik lah dalam keadaan seperti ini. Tapi yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Kita bisa melampaui banyak cobaan-cobaan ini. Bener, amin, 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 amin. Terus kalau masalah nilai kedua putri Pak Sandi gimana? Sudah sesuai ekspektasi Pak Sandi nggak? Atau Pak Sandi nggak mikirin masalah nilai atau gimana Pak Sandi? Saya bilang sama mereka tentunya yang saya ukur itu adalah kerja keras. Kerja cerdas, kerja tuntas, setelah itu ikhlasin hasilnya. Selama mereka bekerja sudah maksimal, mereka sudah memberikan yang terbaik, tapi hasilnya belum optimal, saya ikhlaskan gitu. Tapi saya minta mereka untuk memberikan yang terbaik. Jangan kerjanya setengah-setengah, jangan males-malesan. Tuhan udah kasih begitu banyak kesempatan untuk sekolah di luar negeri, berikan yang terbaik. Nah, mereka akhirnya terpacu dan so far di angka-angka dan